hadir ke dalam taman-taman surga di dunia. Apabila kita sering menambatkan hati, mengembalakan jiwa kita di taman-taman surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenalkan kepada kita di akhirat nanti dengan surga yang sebenarnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ditanya, apakah engkau cinta kepada Allah? Di sana kita mudah menjawab, tentu saya cinta kepada Allah. Apakah engkau cinta kepada Rasulullah? Tentu kita akan menjawab, aku cinta Rasul. Apakah engkau ditanya? Apabila engkau ditanya, kau cinta kepada istrimu? Aku cinta kepada istriku. Apakah engkau cinta kepada suamimu? Aku cinta kepada suamiku. Mungkin tidak ketika engkau ditanya. Engkau bertanya atau ditanya, atau apakah istrimu mencintaimu? Belum tentu istri kita mencintai kita. Apakah suamimu mencintaimu? Belum tentu suamimu mencintaimu. Artinya di sini ada kemungkinan hal cinta kita bertepuk sebelah tangan. Ini sesama manusia, bagaimana pula dengan Allah. Kalau kita mengaku, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, tapi apabila ditanya, apakah Allah mencintaimu? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai? Ini artinya bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Kita harus berkorban juga untuk mendapatkan cinta sang istri. Kita harus berkorban untuk mendapatkan cinta sang suami. Demikian juga apabila kita ingin mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Apabila kita ingin mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai kita, berarti butuh pengorbanan dan butuh pembuktian. Baik. Salah satu bukti seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan seorang hamba selalu ingat kepada Allah. Ingat itu apa sih bahasa Arabnya? Dzikir. Dia selalu ingat. Ingatnya dia kepada Allah itu salah satu bukti dia cinta kepada Allah. Sebagaimana kita, siapa sosok yang paling kita cintai di antara orang-orang manusia? Tentu istri kita, anak-anak kita, suami kita. Tentu dimanapun kita berada akan selalu mengingatnya. Kita akan selalu merindukannya. Dimanapun kita berada, ingin mendengar suaranya saja sudah lega. Apalagi memandang wajahnya. Ini bukti cinta. Bagaimana pula dengan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan kita mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku ingat kepada kalian. Nah, salah satu waktu-waktu yang paling ideal kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Kapan kita mengingat Allah? Ya, kapan kita mengingat Allah? Setiap hari? Berarti malam enggak? Setiap saat, Masya Allah. Setiap saat ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Quran surat Al-Imran ayat ke-191. Orang-orang yang beriman yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tiga. Berdiri, qu'ud, duduk, wa ala junubihi, berbaring. Berdiri, duduk, dan berbaring. Ada tidak kondisi kita selain tiga ini? Ada tidak? Berlari. Berlari. Berdiri kan? Iya. Gak mungkin sambil jongkok, berlari. Lagi nyetir. Nyetir berdiri atau duduk? Lagi duduk. Ada tidak? Berdiri,
duduk, berbaring. Ini artinya waktu yang paling ideal itu adalah setiap keadaan kita itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rutaban ala dzikrillah. Senantiasa lisanmu itu basah dari apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa waktu idealnya kita ingat kepada Allah adalah di setiap keadaan. Baik, insya Allah di sini Ana akan menyampaikan sebuah ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain tentang ada 4 keadaan. 4 keadaan ini merupakan tanda kuat seorang hamba cinta kepada Allah. Kalau seorang hamba tidak mengingat Allah dalam 4 waktu ini, kapan lagi dia mengingat Allah? Nah, 4 tanda ini insya Allah akan kita kabarkan, insya Allah. Ya. Waktu yang pertama adalah ketika akan tidur. Ketika kita mau tidur. Mengapa beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ketika kita akan tidur adalah waktu yang paling ideal kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Beliau beralasan bahwa karena ketika kita ingin tidur itu berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kemudian kepenatan pikiran kita sudah mulai berkurang. Artinya interaksi kita kepada dunia, aktivitas kita kepada dunia itu sudah selesai. Maka sudah saatnya lah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebelum tidur untuk ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana zikirnya? Bagaimana doa sebelum tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau dalam riwayat yang lain, Bismika Allahumma ahya wa amutu. Iya, bismika. Apa arti bismika? Bismi, itu artinya dengan menyebut namamu. Kalau kita lebih panjang dikit, bismi itu adalah ba yang ada dalam kata ini adalah ba'ul isti'anah. Apa artinya? Ba minta tolong kepada Allah. Bismika artinya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karenanya salah satu bentuk keutamaan membaca basmalah itu apa? Dengan memohon pertolongan kepada seluruh nama-nama Allah. Zat yang maha pengasih kepada seluruh makhluk, rahmat kepada makhluk, dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu maka bismillah. Nah, kita apabila ingin tidur, maka yang pertama kita ucapkan adalah, ya Allah, tolong aku. Aku minta tolong kepadamu. Kan begitu. Minta tolong apa? Supaya kita diberi tidur. Karena tidak semua orang bisa diberi tidur. Tidak semua orang. Banyak. Kalau kita pergi ke rumah sakit, ya kan? Banyak orang nggak bisa tidur. Raja pop dunia itu meninggalnya overdosis karena nggak bisa tidur. Iya. Berarti kita minta tolong supaya kita bisa tidur dengan mohon kepadamu, ya Allah. Aku amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Artinya di sini kita tidur itu hakikatnya apa? Kita mati. Karena ada kemiripan antara apa? Antara mati dan tidur. Ada kemiripan. Satu, apa kemiripannya?
sama-sama menjem. Ada orang tidur melek 1001 lah ya, ada mungkin. Tapi ini ya nggak normal. Ya. Kemudian yang kedua, sama-sama tidak ingat kejadian di sekelilingnya. Ada orang tidur, ada yang ngorongin dia, hey, sudahlah kalian itu. Ya kan? Sama-sama tidak ingat. Kemudian yang ketiga, sama-sama kalau dibangunkan, dia bangun. Ya, loh. Orang mati kalau dibangun, bangun. Lagi dibangun. Tapi nanti ketika yaumul ba'ats. Ya kan? Orang mati ketika ditiup tangga kala yang kedua, apa yang terjadi? Bangun dia. Allah bangunkan. Tapi tidak tahu kapan. Orang yang meninggal dunia itu nanti akan bangun. Bangun untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk dihisab, untuk diberikan balasan dan seterusnya. Baik. Maka ini yang zikir yang kita baca. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian kita juga bisa membaca zikir dengan membaca surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, Trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca surat ini, subhanallah. Antum silahkan baca tafsir surat An-Nas dan Al-Falaq. Kalau An-Nas itu surat ini kita minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini musuh yang nyata dan ini musuh yang paling sulit. Kalau surat Al-Falaq, ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir, dari kejahatan malam. Karena jam tayang kejahatan itu biasanya apa? Di malam hari. Maling. Apa kita berlindung? Ya, min syarril qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq. Dari kejelekan-kejelekan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalajengking, mungkin dari apa yang menggigit. Berlindung kepada Allah. Oleh karena dibaca 3 surat kul ini, trikul. Maka ketika sudah kita baca, kita ruqyah, kita tiupkan, ya, dengan ada air liur yang tipis, lalu kita usapkan kepada apa? Seluruh badan yang bisa kita jangkau. Ini namanya ruqyah mandiri. Kemudian kita bisa baca ayat kursi, kemudian kita bisa baca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 34 kali. Kalau 34 itu aja ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya cara kita mengingat Allah. Kita tidak tahu ketika kita tidur, kita tidak tahu apakah roh kita Allah akan kembalikan atau tidak. Tapi yang apabila yang kita baca itu adalah nama Allah, kita ingat Allah, maka inilah yang kematian yang terbaik. Ya, husnul khatimah. Nah, ini waktu yang ideal yang pertama. Ya, silakan praktekkan nanti sebelum tidur supaya tidur kita itu berkualitas. Tidur kita itu tidak diganggu, mimpinya tidak macam-macam. Ya kan? Ya. Waktu yang kedua, kira-kira kapan? Ketika bangun tidur. Subhanallah. Ketika roh kita Allah kembalikan lagi ke jasad kita, ternyata yang kita ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Baca doanya. Ya, baca doanya. Gimana doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ternyata yang kita baca ketika bangun tidur itu adalah apa? Pujian kepada Allah. Mengapa kita memuji? Karena nikmat yang terbesar itu adalah ketika kita masih diberi kehidupan. Apalah guna kita ini? Ya kan? Sudah banyak hartanya, sudah tinggi kedudukannya, meninggal. Kan gitu. Tidak bisa kita nikmati. Tapi nikmat yang terbesar itu apa? Nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan. Oleh karenanya yang pertama kali kita ucapkan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat hidup ini.
Ya, karena manusia yang pertama, siapa manusia yang pertama? Adam alaihissalam. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Lamma khalaqallahu Adama." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, dan ruh tersebut masuk ke dalam kepala beliau. Wa ada atau syahada. Adam bersin. Manusia yang pertama bersin adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka Adam mengucapkan alhamdulillah biizni. Adam mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah mengatakan yarhamukallah ya Adam. Bayangkan di sini, manusia yang pertama yang Allah tabaraka ciptakan adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam hidup dengan Allah tabaraka tiupkan, ya, hidup Nabi Adam, maka yang pertama yang diucapkan dari manusia yang pertama adalah apa? Pujian, alhamdulillah. Mengapa? Karena Adam Allah hidupkan. Artinya di sini nikmat yang terbesar itu adalah nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan. Jadi kalau kita masih diberikan lembaran-lembaran kehidupan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan rahmat yang paling besar. Oleh karenanya salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang punya surat Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Apa maknanya? Ar-Rahman. Apa artinya? Maha apa? Ar-Rahman itu adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Pemilik kasih sayang yang luas. Artinya di sini semua makhluk Allah beri rahmat. Mau kafir, mau muslim, Allah beri rahmat. Allah berikan kehidupan, Allah berikan kehidupan dunia, Allah berikan semuanya. Mereka bisa tertawa, mereka bisa senang-senang. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah dengan surah Ar-Rahman ini Allah berikan. Oleh karenanya Allah katakan Ar-Rahman, ayat yang kedua, 'Allamal Qur'an. Kemudian yang ketiga, khalaqal insan. Berarti Ar-Rahman, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu adalah ketika Allah berikan kepada kita kehidupan hati. Kehidupan hati. Loh, bagaimana menghidupkan hati? Dengan Al-Qur'an. Oleh karena Allah katakan apa? 'Allamal Qur'an. Allah ajari manusia dengan Al-Qur'an. Allah tabaraka ta'ala ajari hambanya dengan Al-Qur'an. Ketika Allah ajari dia dengan Al-Qur'an, maka akan hidup hatinya. Kemudian khalaqal insan, maka Allah ciptakan manusia dengan jasad yang hidup. Apalah arti kita? Jasad hidup tapi tidak belajar, tidak mengenal Al-Qur'an. Apalah arti kita? Jasad kita sehat tapi apa? Tidak pernah belajar Al-Qur'an. Artinya di sini kehidupan itu ada dua. Ada kehidupan hati, ada kehidupan jasad. Tapi sebenarnya adalah kehidupan hati. Maka di sini subhanallah, ketika kita bangun tidur, yang kita ucapkan itu adalah pujian kepada Allah. Alhamdulillah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan kami. Yang telah menghidupkan kami setelah apa? Mewafatkan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya akan dikembalikan. Masya Allah. Nabi mengajari kita, setelah kita bangun tidur, ingat Allah dan ingat kampung akhirat. Mengapa kita harus mengingat Allah di dunia? Mengingat Allah itu adalah motivasi. Salah satu bentuk buah daripada keimanan kita kepada Allah apa? Kita termotivasi. Dan mengapa kita Nabi ajari untuk wa ilahin nusyur, mengingat kampung akhirat, supaya kita ngerem. Ingat ada kampung akhirat. Ingat ada kehidupan setelah ini. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu kehidupan, masih Allah berikan lembaran-lembaran kehidupan, maka seakan-akan Allah tabaraka berpesan kepada kita, semua pekerjaanmu yang belum selesai di hari kemarin, maka hari ini selesai. Seakan-akan seperti itu. Karena kita ini masih banyak amanah-amanah yang belum kita tunaikan, janji-janji yang belum kita tepati, banyak masalah-masalah kita.
Oleh karena ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan lembaran-lembaran kehidupan, kesehatan, waktu luang, itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan pesan kepada kita, selesaikan urusan. Insya Allah bangun tidur, Nabi ajari kita untuk apa? Beraktivitas. Jangan lupa aktivitas akhirat, karena semua yang belum selesai ya di dunia ini, maka tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya hutang, berusaha untuk apa? Untuk melunasinya. Ya, kalau kita masih punya kezaliman, segera kita minta kehalalan kepadanya. Karena apabila kita masih membawa hutang, membawa amanah yang belum tertunaikan, membawa kezaliman antar sesama kita, maka apabila kita itu menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bawa ini, maka kita nanti akan dituntut pembayarannya. Tetap hutang akan dituntut pembayarannya. Dan bagaimana cara membayarnya? Membayarnya bukan dengan uang, karena kita pulang nggak bawa uang. Bayar dengan apa kira-kira? Bayarnya dengan pahala kita dan dosa. Berat. Sedangkan ini modal kita, bekal kita, pahala. Lalu pahala ini ketika kita masih ada kezaliman antar sesama yang belum tertunaikan di dunia, pahala kita yang banyak, pahala yang kita usahakan setiap hari, baca Quran kita, puasa kita, sholat kita, ngaji kita, sudah kita bawa. Udah capek-capek kita, ternyata harus kita berikan kepada orang-orang yang kita zalim. Makanya kita itu nanti lari dari mereka, gak bakal bisa lari. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita. Ya, karena yang paling banyak kita zalim itu siapa? Siapa kira-kira yang paling banyak kita zalimi? Orang-orang yang dekat dengan kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surat yang sering kita dengar, wa idza ja'atis apabila telah datang hari kiamat, as-sakhah, ya, yaumul fasl itu hari keputusannya. Apabila telah datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka setiap orang itu akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia akan lari juga dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, dia juga akan lari dari istri atau suaminya dan anak-anaknya. Bayangkan, 5 manusia ini, saudara, ayah, ibu, istri, anak, ini manusia yang paling kita cintai dan kita suka, senang duduk bersama mereka di dunia. Kita cinta kepada ayah ibu kita, apalagi dengan istri dan anak kita, apalagi saudara-saudari kita. Di dunia kita senang berkumpul dengan mereka, tapi nanti di dunia dia akan lari dari mereka. Kenapa lari kira-kira? Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam menjelaskan tafsir ini, ayat ini, bahwa dia lari khawatir semuanya 5 orang ini akan menuntut hak-hak mereka yang belum mereka ambil dari kita. Ini bahaya. Nah, jadi orang-orang terdekat kita, bukan teman kita yang jauh, bukan grup-grup ya kita yang jauh, bukan. Perhatikan, yang paling banyak kita zalimi adalah orang-orang yang dekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua, saudara-saudari kita. Maka hati-hati dengan 5 anggota ini. Mereka dekat dengan kita, tapi banyak juga kita atas hak-hak mereka dan kita belum tunaikan hak-hak mereka. Maka di hari yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita itu, ingat, di kampung akhirat itu seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita, selesaikan. Karena hari-hari yang Allah berikan kepada kita itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Seakan-akan Allah ingin kita menghadapnya dalam keadaan tidak membawa persoalan. Selesaikan persoalan kita di dunia. Mumpung masih ada waktu. Iya. Mumpung masih ada waktu. Kalau kita menyesal di sini,
Mungkin esok, lusa masih bisa kita usahakan untuk apa? Kita rubah. Tapi hari itu kalau menyesal, maka penyesalan itu tidak ada gunanya. Baik, ini mas muslimin rahimani wa rahimakumullah. Azan dulu. Saya mau ngomong tadi azan dulu.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sebentar ya pembahasan kita tentang 4 waktu yang merupakan tanda kuat seseorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang pertama ketika dia hendak tidur. Waktu yang kedua ketika dia bangun tidur. Dan waktu yang ketiga kapan kira-kira? Kita ingat Allah ketika sholat. Ketika sholat. Sholat itu artinya munajat. Munajat, apa sih munajat? Artinya bisik-bisik antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bukti cinta kita kepada Allah itu kita suka sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu waktunya adalah di waktu sholat. Karena sholat itu dikatakan juga dengan iman. Sholat itu dikatakan juga dengan iman. Iman itu artinya apa? Sebuah amalan lisan, amalan hati, amalan perbuatan. Itulah iman namanya. Nah, sholat terkumpul padanya 3 amalan ini. Di dalam sholat ada amalan lisan dengan bacaan-bacaan, takbir, membaca iftitah, al-fatihah dan seterusnya. Lisan kita sholat. Amalan hati, khusyuknya kita. Amalan jawareh, kita berdiri, kita duduk, kita ruku, kita sujud, itu semua adalah amalan jawareh, anggota badan kita. Arti di sini, ketika kita sholat itu berarti kita telah menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta akan sholat. Ketika beliau dirundung oleh masalah, beliau segera sholat. Karena Nabi mengatakan ju'ila qurrata aini bis shalah. Kata Nabi, dijadikan hiburan untukku itu apa? Sholat. Jadi Nabi itu hiburannya adalah sholat. Kalau kita apa hiburannya? Nabi ketika dirundung masalah, beliau letih, lelah, kepenatan dalam urusan negara, dalam urusan jihad, beliau segera sholat. Karena itu merupakan qurratu ain, hiburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat banyak riwayat yang dijelaskan dari Anas bin Malik, pembantu Nabi, dijelaskan oleh Aisyah, orang yang paling dekat dengan Nabi. Bagaimana sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang ketika membaca ayat-ayat Allah, sehingga beliau itu sangat cinta dengan apa? Dengan Al-Quran. Waktu yang terbaik baca Quran itu apa? Dalam sholat. Dalam sholat. Itulah kebiasaan Nabi, itulah kesukaan Nabi, itulah hiburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu adalah manusia yang paling mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tugas kita apa? Menunaikan hak Allah. Menunaikan hak Allah. Apa hak Allah itu? Saya beri bocoran. Hak Allah itu ada 2. Apa yang pertama? Hak Allah. Apa yang pertama? Hak Allah. Kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak bisa memberikan hak ini. Hak Allah itu. Kita hamba punya kewajiban. Allah punya hak. Apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kira-kira? Kalau kita tahu 2 hak ini, Masya Allah. Apa kira-kira?
Apa-apa? Apa hak Allah? Diibadahi. Itu yang pertama. Ya betul. Allah itu diibadahi. Yang kedua. Nah, apa yang kedua? Kita minta tolong kepadanya. Iya. Minta tolong itu apa? Ibadah. Iya karena wa iya karena nasta'in. Berarti minta tolong itu masuk bagian daripada ibadah. Sudah dijawab tadi. Tidak disekutukan. Berarti apa? Diibadahi. Iya, Allah diibadahi. Jangan disekutukan. Baik, hak yang pertama jangan lupa. Allah itu dikenali. Bagaimana kita bisa mengibadahi Allah kalau kita tidak kenal Allah? Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu yang pertama kali di dalam surah Al-Quran, surah apa? Al-Fatihah. Ayat yang pertama atau Al-Fatihah? Bismillah atau Alhamdulillah? Ayat yang pertama Al-Hilaf. Para ulama ya, ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang pertama. Mana yang benar? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-asah. Ya kan? Ini adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran berdasarkan hadis-hadis yang ada. Intinya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji hanya milik siapa? Allah. Sebagai apa Allah itu? Rabb semesta alam. Di sini Allah dalam ayat yang pertama ini Allah kenalkan dirinya kepada kita. Siapa Allah? Allah dan Rabb. Pertanyaannya lagi, apa makna Allah? Kita seringnya nyebut nama Allah, apa artinya? Ayo Pak, semangat. Kalau Ar-Rahman apa? Pemilik rahmat yang luas. Ar-Rahim, pemilik rahmat yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, kalau nama Allah, apa maknanya? Ayo. Sesembahan, Masya Allah. Ya, al-ma'luh atau al-ma'bud, mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Itu adalah makna nama Allah. Ketika kita mengenali nama ini, maka kita akan memberikan haknya. Bahwasanya Allah itu diibadahi. Rabbul alamin. Allah perkenalkan dirinya. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, dua nama. Ar-Rahmanir Rahim, dua nama. Maliki Yaumiddin, satu nama. Setelah kita dikenalkan dulu bahwasanya Allah itu adalah persembahan. Kemudian dia adalah Rabb semesta alam. Kemudian dia adalah pengasih, penyayang. Kemudian adalah pemilik hari pembalasan. Dan gitu kan? Baru iya kan? Hanya kepadanya aku beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Hanya kepada Allah, Rabbul Alamin, kepada sang pemilik rahmat yang luas maupun kepada seluruh orang beriman. Itu artinya sebelum kita mengibadahi Allah, apa itu tugas yang pertama? Allah itu dikenal supaya kita semakin yakin ketika kita mengarahkan ibadah kita kepada Allah. Mengapa ibadah kita ini hampa? Karena kita belum mengenal Allah. Mengapa kita kok rasa cinta kurang? Ya kan? Rasa cinta kurang kepadanya karena kita tidak mengenal. Makanya tak kenal maka tak aruf. Ya gitu ya. Bukan tak saya. Tak kenal. Kalau kita nggak kenal, kita kenalan. Kenal ya Allah. Ya, setiap lembaran-lembaran itu dalam Al-Quran itu pasti ada nama Allah. Pasti ada sifat Allah. Yang terbaik untuk mengenali Allah itu ada di dalam Al-Quran. Oleh karenanya yang paling kenal kepada Allah itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu senang dengan berjumpa dengan Allah, bersama dengan Allah. Senang sekali. Itulah bukti cinta Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah. Karena beliau adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ya beliau itu ketika datang waktu sholat senang.
Baik. Jadi, ya, ini keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya kembali, kira-kira sudahkah kita ini menikmati sholat kita? Kalau Nabi sudah, beliau mengatakan, ya, dijadikan untukku hiburanku itu sholat. Ya, namanya hiburan kan senang-senang. Kita kan apabila masuk ke dalam tempat hiburan senang. Apabila kita ingin berjumpa dengan seseorang, ya gitu ya, yang paling kita cintai, ketika berjumpa luar biasa, kita peluk dia, kita cium dia, kita senang sekali. Nah, apakah kita sudah menikmati sholat-sholat kita? Kalau ingin mendeteksinya, ketika kita ingin menikmati sholat kita, begini, kalau kita sedang beraktivitas nih, atau sedang tidur, datang panggilan, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, gitu ya. Kira-kira suasana hati kita gimana? Senang atau gimana? Senang atau merasa terbebani? Udah zuhur lagi. Ya, udah terang subuh. Ini hati loh ya berbicara, bukan lisan, hati. Terkadang kita keberatan. Ya kan begitu. Nah, kalau ada, Masya Allah, lagi zuhur, jam 11 sudah selesai kerjaan, sudah mandi, sudah siap-siap. Ini kan sudah persiapan sebagaimana kalau kita ingin mudik, ya gitu ya. Kalau mudik, di sini orang tahu semua ya kan. Ada yang pulang kemana, pulang ke Sumatera, ada yang ke Jawa kan begitu. Nah, kalau sudah jadwal mudik tahun ini, mudik, sebulan sebelum udah persiapan, dan nabung, udah menyiapkan bekal. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sebentar lagi dalam waktu ini dia pasti berjumpa dengan orang yang dia cintai. Begitu juga dalam sholat. Kalau suasana hati kita masih terasa berat, kok terbebani, itu tandanya kita belum menikmati perjumpaan dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tanda kanan tanda kiri, gimana suasana hati kita? Sedih atau senang? Kalau senang, ya gitu kan? Kok senang berjumpa dengan orang yang kita kasih, yang kita cintai? Kalau kita misalnya sudah sampai di tempat kampung halaman kita, luar biasa, ingin bersama terus, makan bersama terus, duduk bersama terus, bergadang, begitu ya. Ketika waktu sudah detik-detik ingin pulang, sedih. Kenapa? Harus berpisah dengan orang yang kita cintai. Rasanya nggak mau pulang. Bagaimana dalam sholat kita? Ketika imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah selesai. Kalau kita senang, itu tandanya kita tidak ada rasa sama sekali cinta. Iya, berarti kita apa? Belum menikmati sholat kita. Iya, kan sholat itu penting. Itulah waktu yang terbaik dalam kita berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, apa artinya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti semua di belakang kita, dari urusan-urusan dunia kita, kecil. Artinya jangan bawa dalam sholat kita ada perkara yang kecil, yang remeh-temeh. Kalau kita bawa sholat, nah ini salah satu bentuk menjaga kehusyuan dalam sholat ini. Apa kata para ulama? Ketika kita ingin khusyuk dalam sholat, jangan membawa urusan dunia dalam sholat kita. Kenapa? Karena urusan dunia itu adalah makanan syaitan. Kan gitu. Ya, sebagai contoh, kalau kita lagi membawa makanan, kita gandeng makanan, tiba-tiba ada anjing menggonggong mengejar kita. Kita usir, kita gebuk anjing, lari dia. Kira-kira dia sudah lari, makanan kita masih kita genggam. Ngejar lagi nggak? Ngejar lagi dia. Kenapa? Yang anjing inginkan itu apa? Makanan. Tapi kita buang makanan. Kira-kira masih ngejar kita kan? Enggak. Artinya, kalau kita membawa masalah dunia kita dalam sholat, insya Allah sholat kita akan terganggu. Sebagai contoh lagi, kita ke pasar misalnya. Ke pasar, apa yang sekarang yang suka tuh beli handphone.
ganti handphone baru, beli sudah melihat cocok sama pedagangnya, beli. Pas mau bayar, raba, nggak bawa dompet. Sedangkan disitulah uangnya, di situ kartu ATM di situ, semua di situ dompetnya. Pas cari-cari dompet, azan zuhur berkumandang. Antum mau pilihan, teruskan cari dompet atau melaksanakan sholat zuhur dulu. Kalau antum ngaji, wah sholat hak Allah dulu dong, gitu ya, hak Allah dulu. Dompetnya nanti. Kalau antum nekat sholat, yakin sholat dompet tersebut akan ketemu dalam waktu sholat. Kenapa? Bisa ketemu ya? Allah Akbar. Tadi di mana ya? Nah, ketemu, oh ternyata di atas kulkas. Oh iya, ketemu, alhamdulillah. Iya, ibu-ibu juga demikian. Kalau ingin sholat subuh, jangan berani mana selesai cetek sholat subuh. Allah Akbar. Masuk nanti perkara-perkara itu. Nanti kalau kebakaran di mana, nanti kalau produk di mana. Salah satu kiat khusus itu jangan membawa dunia dalam sholat. Oleh karenanya Nabi mengatakan la sholata illa bihadritul ta'am. Tidak ada sholat kecuali telah dihidangkan apa? Makanan. Kalau misalnya antum datang ke walimah atau hajatan jam 11.30. Jamnya 11.30 nih undangannya. Pas datang udah duduk-duduk, belum makan, udah terhidang nih makanan. Hayya 'alas sholat. Apa yang harus lakukan? Sholat dulu atau makan dulu? Kalau antum ngaji ya sholat hak Allah dulu, makan yang kecil kayak gitu ya. Antum kalau sholat dulu, Allahu Akbar, Masya Allah, tadi besar-besar juga ayamnya ya. Ada ini. Nanti aku duduk pas banget di rendang tadi itu. Tadi aduh, gitu. Seton makanannya mengganggu. Makanya jangan membawa urusan dunia kita di dalam sholat. Makanya Allahu Akbar itu maknanya panjang sekali. Jelas Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kita sudah berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Berarti seluruh perkara-perkara dunia yang kecil tanggalkan dulu. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Kemudian kualitas sholat kita harus ditingkatkan. Artinya dari bacaannya. Jangan wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Inna ataina surat-surat andalan. Yang gitu. Ya terkadang subhanallah, sekarang baca awal-awal Quran, terkadang baca juz yang ke 30 yang tengah-tengah. Begitu. Harus ada peningkatan. Kita ada yang pegawai negeri nggak di sini? Nggak ada ya? Ada yang tentara nggak di sini? Kalau sudah punya pangkat bintang 1, tentu kita ingin mencari bintang 2, bintang 3. Kalau golongan, pengen golongan lebih tinggi lagi. Ini dunia. Ini masalah dunia. Tentu kita ingin. Kalau punya ruku 1, ini pedagang semua kayaknya. Punya ruku 1, ruku kedua. Ini masalah dunia. Kita ingin nambah. Istri 1, nambah. Begitu. Pengen. Begitu. Begitu. Tapi urusan akhirat jangan sampai kita kalah. Dalam sholat ini terkadang subhanallah. Sholat kita hampa nggak sholat kita ini? Hampa sekali. Seakan-akan sholat itu tidak merubah kehidupan kita. Kenapa? Karena kita kurang mengenali siapa yang kita ibadahi. Makanya tadi, ya, kunci pertama itu kenalilah Allah. Niscaya kalau kita kenali Allah, maka rasa cinta akan tumbuh, rasa takut akan terlahirkan, dan harapan akan apa? Akan betul-betul yakin kita Allah pasti. Jadi kalau pengenalan itu, ya, makrifah kepada Allah, makanya dalam usul salat. Di sini ada kajian usul salat, ada kajian usul salat. Masya Allah. Ada usulnya juga ini. Izin Ustaz ya. Kita kan Ustaz. Makrifatullah yang pertama. Kalau kita makrifatullah, maka akan terlahirlah 3 rukun. Maka inti daripada makrifatullah itu akan lahir 3 rukun. Apa rukunnya kira-kira? Rukun ibadah, cinta, khauf, raja. Ini tidak akan ada kecuali dalam apa?
kita proses dalam ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya usul salah itu dipelajari, betul-betul dipelajari. Ya, jangan sampai kita tidak tahu, jahil, bodoh dari 3 perkara ini. Terutama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa waktu yang ketiga yang paling ideal itu adalah ketika dalam waktu sholat. Jadi pergunakan waktu-waktu sholat kita ya untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena subhanallah, ya, Allah itu nggak butuh sholat kita. Butuh nggak? Nggak butuh. Tapi bersama tidak butuhnya Allah, Allah masih ingatkan kita dengan suara-suara muadzin. Hayo sholat, hayo menuju kepada kemenangan, kan gitu. Allah nggak butuh, tapi subhanallah, Allah sayang kepada kita. Diingatkan terus 5 kali dalam hari semalam. Oleh karenanya ketika seorang muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Seluruhnya selain 2 ini kita jawab sesuai dengan apa yang dilafazkan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang kita jawab. Tapi giliran hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya di sini? Karena kita bisa sholat itu adalah berkat pertolongan Allah. Kita nggak kuat, kita ini lemah, tidak punya daya dan upaya. Kita ini bisa sholat pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya selalu minta pertolongan Allah. Dalam sholat kita itu tadi dibaca, ya karena abdu ibadah dulu Allah baru minta pertolongan kepadanya. Buktikan dulu ibadah kita, baru minta pertolongan, pasti Allah tolong. Baik, ini waktu yang ketiga. Waktu yang keempat adalah ketika di masa sulit. Ya, ketika di masa sulit. Ingat siapa kita kalau masa sulit? Ingat siapa? Ingat Allah. Kapan waktu yang paling sulit dalam kehidupan kita? Kapan waktu yang paling susah? Antum nggak pernah susah ya berarti? Wajah-wajah yang selalu ceria. Kapan waktu yang paling susah? Ketika banyak hutang. Masya Allah. Ketika banyak hutang. Ketika banyak hutang, ditagih kita oleh. Ketika musibah. Apa yang tahu musibahnya, Pak? Musibah itu rezeki loh, Pak. Ya kan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Kenapa? Li'anna amrahu kullahu khair. Karena seluruh perkaranya orang beriman itu baik semua. Inna sabahu sarra. Apabila ditimpa kepadanya itu kelapangan, kebahagiaan, rezeki yang banyak, merupakan jalan pahala ketika dia kapan? Bersyukur kepada Allah. Inna sabahu sarra syakara fa kana khairul lahu, kata Rasul. Maka baik baginya. Ditimpa diberikan rezeki, diberikan keluasan nikmat, dia bersyukur, kebaikan untuk. Inna sabahu darra, ketika menimpa dia kemudaratan, ya, musibah, tadi ya, maka itu merupakan jalan kebaikan untuknya pula. Ketika kapan? Ketika dia sabar, ya kan? Ketika dia sabar, ya. Nah, wa idza aznaba, apabila dia berdosa, ternyata maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu merupakan jalan kebaikan. Kapan itu merupakan jalan kebaikan? Ketika kita bertaubat. Subhanallah. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau, ya, salah satu risalah beliau ini adalah hadhihi salah unwansa. 3 perkara ini, sabar, bersyukur, taubat dan istighfar, ini adalah unwan sa'adah, lambang kebahagiaan. Jadi mukmin itu semua jalan kehidupannya adalah apa? Kebaikan. Apapun diterpakan oleh Allah kepadanya. Mau dia
Dapat rezeki, ya kebaikan. Dapat musibah, kebaikan. Melakukan dosa, jalan kebaikan. Subhanallah, nafas-nafas mukmin itu semuanya adalah jalan kebaikan. Makanya bersyukurlah menjadi seorang mukmin. Nabi takjub dengan urusan kita ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kapan waktu kita yang paling sulit? Ketika kita dapat musibah, ya, iya. Kapan musibah yang paling besar yang kita hadapi? Ketika kita bermaksiat, itu musibah. Kan jalan kebaikan ketika kita bermaksiat, kita ada jalan untuk melaksanakan ibadah. Apa ibadah setelah maksiat? Istighfar dan taubat. Jalan kebaikan. Kan begitu. Berarti jalan kebaikan ya. Berarti ada kebahagiaan di situ. Kalau nggak ada dosa, berarti nggak ada ibadah taubat dan istighfar. Kan gitu. Apa kira-kira? Iya, sakratul maut. Itulah waktu yang paling sulit. Kalau ada hutang ditagih oleh pemilik hutang, kita bisa mungkin sebentar, ya kan? Pinjam sama ini, pinjam sama itu, walaupun tidak gali lubang, tutup lubang, selesai. Walaupun nanti harus bayar lagi, artinya ada jalan keluar di situ. Ada tempat kita untuk minta tolong kepada yang lain di situ. Tapi kalau sakratul maut, ya gitu kan? Ya, ini adalah waktu yang paling sulit. Karena disinilah usaha yang paling maksimal bagi syaitan itu ketika sakratul maut. Usaha yang paling maksimal. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengarahkan ya keimanan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling kita takutkan. Oleh karenanya tidak ada yang paling kita harapkan melainkan apa? Pertolongan Allah. Maka ketika waktu ini ingatlah Allah. Kalau kita terbiasa, intinya ya, kalau hari-hari kita terbiasa mengingat Allah, ketika keadaan lapang ingat Allah, keadaan susah ingat Allah, melakukan dosa ingat Allah, melakukan ini ingat Allah, mau makan ingat Allah, semuanya berdiri, duduk, sujud, berbaring, ingat Allah, dan waktu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita. Yuthabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman. Ya, dalam kata para ulama, ucapan ini adalah ucapan la ilaha illallah. Ketika dia selalu dalam kehidupannya mengucapkan zikir, ingat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, 4 tanda yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah merupakan tanda yang kuat seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sedikit apa yang namanya ya? Ya sebenarnya bukan kajian kita ya, sharing saja karena di sini banyak yang lebih paham ini, yang lebih berilmu ya dari anak. Dan semoga Allah Taala senantiasa menguatkan kita dengan ujian-ujian Allah terapkan kepada kita. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah bimbing. Intinya bahwa teruslah kita beristiqomah, ya karena istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu sangat berat. Dan istiqomah ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Innamal a'mal ahabba ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dikerjakan secara istiqomah, walaupun amalan tersebut sedikit. Jadi Allah tidak memandang apa banyaknya amal, tapi Allah hanya memandang keistiqomahan. Mengapa Allah Taala hanya memandang kepada istiqomah kita? Di sini merupakan isyarat kepada kita Allah itu diibadahi secara terus sampai kita berjumpa dengan. Ya, jadi istiqomah. Ya, kalau kita terasa berat, satu, minta pertolongan kepada Allah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terasa berat kembali, cari teman-teman yang soleh. Cari teman-teman yang soleh.
Teman soleh itu menguatkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, maka itu adalah cara Allah untuk membimbing kehidupan kita. Maka syukuri kalau kita punya teman yang soleh, teman yang mengingatkan kita, teman yang mengajak kita, terus teman yang hanya ingin ya dia berteman bukan hanya di dunia, tapi dia juga berteman sampai nanti di akhirat nanti. Kalau terasa sulit juga, ya belajar terus kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan sampai kita menjadi seorang doktor, profesor, bukan. Tapi kita itu menuntut ilmu sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ketika berjumpa dan datang kepada Allah dan bertemu dengannya, kita dalam keadaan menjadi seorang yang berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terasa berat juga, ya cari lingkungan yang mendukung kita bisa beribadah kepada Allah. Lihat Nabi kita, beliau berhijrah dari kota Mekah. Karena beliau tidak bisa melakukan ibadah. Beliau diganggu. Sedangkan itu adalah kota yang Allah cintai. Kota tempat kelahirannya. Di sana banyak daripada keluarga beliau. Tapi karena mendahulukan daripada ibadah kepada Allah dan beliau tidak bisa di situ, maka Allah Taala izinkan untuk apa? Berkumpul bersama orang-orang baik pada Madinah. Makanya ya, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikuatkan. Karena kita ini berada di masa-masa yang luar biasa fitnahnya. Ya, kita jauh dari generasi terbaik. Fitnah menjamu di mana-mana. Ya, oleh karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon supaya kita dikuatkan dan dilindungi oleh. Mungkin bisa disampaikan, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran hanya dari Allah Taala, dan apabila ada salah kata, ya, ada kehilafan dalam ucapan kami, kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.